إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya bekal yang paling baik yang harus disiapkan bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia ini menuju akhirat adalah ketakwaan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekalah kalian semuanya. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan, dan bertakwalah kalian semuanya kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai pikiran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa tidak cukup hanya diyakini dalam hati. Ketakwaan itu diwujudkan dengan amal saleh. Ketakwaan itu terkandung di dalamnya iman yang diwujudkan dengan amal kebaikan. Amal kebaikan tanpa adanya iman tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan termasuk takwa. Dan iman kalau tidak diwujudkan dengan amal saleh, berarti imannya tidak sempurna. Karena bagian iman adalah amal saleh. Semakin baik amal salehnya, semakin meningkat amal salehnya, semakin meningkat pula keimanannya. Semakin orang itu menjauhi amal saleh, maka kualitas imannya sesuai dengan kadar amal saleh yang ia lakukan. Oleh karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sudah menyadari akan ketakwaan ini, berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus memupuk iman kita dengan cara memperbanyak amal saleh dalam kehidupan ini. Dalam arti kata bahwasanya keimanan di dalamnya mengandung keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita beramal saleh, maka kita harus membangun amal saleh kita di atas keimanan atau di atas keikhlasan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah semata. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni,
Artinya orang yang beramal saleh harus senantiasa memberikan niat tujuan ia beramal saleh hanya kepada Allah semata. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diperintah untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah wahai Muhammad, kepada Allah lah aku beribadah dalam keadaan mengikhlaskan agamaku kepadanya. Dan masih banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga keimanan, menjaga keikhlasan tatkala kita melakukan amal saleh, agar supaya nilai takwa yang ada dalam hati kita semakin berkualitas dan bekal kita pun semakin kuat untuk kita persiapkan sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala memanggil diri kita. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah para ulama memberikan arahan kepada kita agar di dalam menjaga keikhlasan tatkala beramal saleh itu harus diletakkan pada 3 posisi. Yang pertama, keikhlasan itu harus ada sebelum orang itu beramal. Yang kedua, keikhlasan harus selalu dihadirkan tatkala orang itu beramal saleh. Dan yang ketiga, keikhlasan selalu dihadirkan setelah amal saleh dilakukan. Artinya posisi letak keikhlasan terkait dengan amal kebaikan, amal kesalehan seorang hamba itu ada pada tiga tempat. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Maka harus selalu menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Sekarang bagaimana maksud keikhlasan yang harus selalu dihadirkan sebelum beramal? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan bahwasanya setiap orang yang hendak beramal harus senantiasa menghadirkan dalam dirinya 2 pertanyaan. Yang pertama, lima, dan yang kedua, kaifa. 5. Untuk apa saya beramal dan bagaimanakah cara kita beramal? 5. Untuk apa kita beramal? Sebelum kita beramal saleh, sebelum kita melakukan suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menghadirkan dalam hati kita, saya mau beramal untuk apa? Apa tujuan saya beramal? Apakah tujuan dunia saya beramal, atau tujuan untuk mencari pujian manusia saya beramal, ataukah saya beramal untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala? Tatkala seorang hamba terbersih dalam hatinya niat untuk mencari pujian dalam beramal, niat untuk mencari kedudukan dunia dalam beramalnya, maka dia harus segera meluruskan niatnya hanya kepada Allah semata. Ia akan beramal kebaikan. Tatkala hamba itu sudah ikhlas, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dia untuk mengikhlaskan niat ketika ia mau beramal. Setelah ia merasa ikhlas bahwasanya saya beramal ini untuk Allah, saya beramal untuk mencari ridha Allah, saya beramal untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan yang kedua adalah, lalu bagaimana caranya saya beramal? Apakah cara beramal itu sesuai dengan hawa nafsu saya? Apakah cara beramal sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia?
ataukah cara beramal sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kedua pertanyaan ini yang harus selalu kita hadirkan sebelum kita beramal jamaah. Tujuan apakah kita beramal dan bagaimanakah cara kita beramal? Kedua perkara ini terkandung dalam satu ayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Apa tafsir dari firman Allah yang paling baik amalannya? Yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling baik itu adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Tatkala seorang hamba telah menghadirkan keikhlasan sebelum beramal, maka di saat beramal, adik-adik dengarkan, jangan ngomong sendiri. Jumatan kalian batal kalau kalian ngomong sendiri saat khutbah. Dengarkan baik-baik. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba telah beramal, ketika orang itu beramal saleh, maka keikhlasan harus dihadirkan. Jangan hanya sebelum beramal saja. Tatkala beramal, seorang harus selalu mempertahankan keikhlasan ini. Karena orang yang beramal saleh rawan sekali tersusupi dengan riya. Karena riya itu sifatnya menyusup dalam hati seorang yang beramal saleh. Dan riya itu sifatnya sangat lembut sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menakutkan, memberikan rasa takut kepada kepada para umatnya, kepada para orang-orang yang beriman akan bahaya riya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang aku takutkan, aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala riya. Beliau menjawab, syirik kecil itu adalah riya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam kesempatan yang lain memberikan gambaran bagaimana lembutnya riya itu, sampai-sampai banyak di antara manusia yang enggak sadar kalau dirinya terjatuh ke dalam riya. Dalam sebuah kabar yang lain, Nabi menyatakan bahwasanya riya itu ibarat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam hari. Siapa yang mengetahui kalau di atas batu itu ada semut? Betapa lembutnya riya, betapa samarnya riya, sehingga banyak orang yang tidak sadar kalau dia terjatuh ke dalam riya, sehingga amalannya gugur, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam menimpa kepada umatnya, yaitu riya. Maka seorang yang beramal, yang sedang beramal, harus selalu menjaga niatnya agar selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ia hanyut pada syirik kecil, yaitu riya, sehingga amalnya akan batal dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang posisi terakhir kaum muslimin, seorang harus selalu ikhlas setelah ia beramal saleh. Maksudnya apa? Maksudnya ia jangan merasa ujub dalam amalannya. Tatkala ia selesai beramal saleh, pujilah Allah, sanjunglah Allah Subhanahu wa taala, agungkan Allah tatkala Allah memberikan kemudahan kepada seorang hamba, tatkala Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa beramal saleh. Karena tidak semua hamba-hamba Allah diberikan kemampuan, diberikan pertolongan untuk beramal saleh.
Betapa banyak orang-orang itu meninggalkan amal soleh, atau betapa banyak mereka itu telah beramal soleh tapi merasa ujub dengan amalannya sehingga gugur pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala selesai beramal, pertahankan keikhlasan, jangan sampai merasa ujub, merasa bangga diri dengan amal soleh yang telah ia kerjakan. Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang menghancurkan seorang hamba. Yang pertama adalah syuhun muta', bakhil yang ditaati. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga adalah i'jabul mar'i binafsihi, seorang merasa ujub pada dirinya atas amal-amal kebaikan yang telah ia lakukan. Maka daripada itulah kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 posisi keikhlasan di dalam beramal soleh. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keikhlasan kita dari segala perkara-perkara yang menghancurkan amal soleh, dan semoga amal-amal kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambil khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebagai nasihat yang terakhir yang perlu khatib sampaikan buat kaum muslimin semuanya. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Maka sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bahwasanya keikhlasan harus selalu kita jaga setelah kita melakukan amal saleh. Yaitu janganlah kita merasa ujub ketika di bulan Ramadan kita mampu atau diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan puasa dengan maksimal, untuk membaca Al-Quran dengan baik, untuk qiyamul Ramadan dan qiyamul lail dengan penuh khusyuk. Maka syukuri Allah Subhanahu wa taala, pujilah Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita untuk melakukan itu semuanya. Karena kita tidak akan bisa melakukan ibadah kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala membantu diri kita untuk melakukannya, memberikan taufik kepada kita untuk mengerjakannya. Oleh karena itulah, pujilah Allah, jangan sampai kita bangga diri atas kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Akan tetapi haruslah kita selalu introspeksi diri, bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan pasti di sana ada kekurangan. Hendaklah kita selalu introspeksi diri, muhasabah diri, dan banyak bertobat, sehingga dengan itu kita akan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan kebaikan, di dalam melakukan amal saleh, dalam rangka kita memupuk dan menambah bekal kita dalam kehidupan kita ini, dengan harapan tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil diri kita, kita sudah siap untuk menyambut panggilan Allah, menyambut ajakan Allah untuk menghadap kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samin qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر